semua. Selamat siang. Ya, yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu. Saya tahu sekarang ini Bapak Ibu sementara sibuk dengan mengurus nilai, tetapi masih mau ada bersama-sama dengan saya di sini dalam hal membantu saya untuk tugas saya, khususnya untuk tugas pendidikan guru penggerak ini. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya sedikit memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu bahwa dalam pendidikan guru penggerak yang saya sementara ikuti saat ini, selain kami mempelajari modul yang ada di LMS, yaitu SIM PKB, kami juga harus melakukan aksi nyata. Jadi aksi nyata yang kami lakukan ini bisa dalam bentuk praktek, bisa juga dalam bentuk kegiatan berbagi. Nah, yang akan saya lakukan hari ini adalah kegiatan berbagi. Jadi ini merupakan salah satu tugas yang saya harus penuhi untuk materi modul 1.4 ya, tentang budaya positif, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita berbicara soal budaya positif, saya pikir ini bukan sesuatu yang baru lagi buat kita semua. Kita semua sudah tahu tentang budaya positif itu seperti apa. Dan kalau kita berbicara soal budaya positif, ini tentunya akan berkaitan dengan contoh. Saya kasih contoh, menghormati orang lain, memberikan salam, dan lain sebagainya. Jadi contoh itu termasuk dalam budaya positif. Kemudian yang berikut, ya, dalam modul budaya positif yang saya pelajari ini ada beberapa konsep yang dijelaskan, dan konsep yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, konsep-konsep ini memiliki kaitan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saya tidak bisa skip yang lain, kemudian maju langsung di bagian segitiga restitusi, karena bagian nomor 1, 2, sampai dengan nomor 7 ini sangat memiliki kaitan erat. Baik, kita mulai dengan yang pertama tentang pembelajaran. Lanjut, Saka. Oh ya, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, dalam modul 1.4 ini kami calon guru penggerak, kami diberikan pemahaman tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Saya yakin bahwa ketika saya berbicara soal terdiferensiasi, ini bukan sesuatu yang baru lagi. Karena kalau kita baca soal kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi itu ada di dalam kurikulum Merdeka. Sehingga setiap peserta didik itu, mereka belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat minat, bakat, dan juga kemampuan dari peserta didik itu sendiri untuk mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, berbicara soal profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian yang berikut mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Nah, dimensi-dimensi inilah yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas bersama dengan murid-murid kita. Yang berikut kita masuk kepada yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna atau arti dari kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Jadi dengan melakukan disiplin membuktikan bahwa orang tersebut patuh terhadap aturan. Nah, kita cenderung untuk memahami kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Mungkin kita sebagai guru yang
melakukan disiplin kepada anak-anak, kita tidak merasa seperti itu. Tetapi anak-anak yang mendapatkan perlakuan disiplin, biasanya ada rasa ketidaknyamanan yang mereka rasakan ketika disiplin itu diterapkan kepada mereka. Karena apa? Mereka biasanya suka dengan yang namanya kebebasan, begitu. Senang-senang, kebebasan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika menerapkan disiplin, ada rasa tidak nyaman yang mereka rasakan. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang tadi disebutkan dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, Bapak Ibu, biasanya disiplin positif itu dilakukan oleh seseorang karena adanya motivasi. Ya. Motivasi ini ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri orang tersebut. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dan juga membiasakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan ancaman dan hukuman. Nah, kalau kita melihat pemahaman disiplin di sini tentu akan berbeda dengan pemahaman tentang aturan, begitu. Kalau kita bicara tentang aturan, pasti akan berkaitan dengan yang namanya ancaman dan juga hukuman. Jadi kalau anak-anak buat sesuatu yang salah, kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, kita hanya bersifat mengajak saja. Ayo kawan, udah datang terlambat. Selesai seperti itu. Tidak ada proses selanjutnya untuk merubah dia menjadi lebih baik. Hanya ajak, ayo kawan, besok datang lagi, begitu. Temantau, ya. Kamu sudah melanggar aturan, apa aturan dan konsekuensinya? Lu sudah melanggar aturan, berarti hukumannya apa yang lo harus terima? Itu kalau kita sebagai posisi kontrol pemantau. Ya, dan manajer seperti yang saya jelaskan pada contoh yang lain tadi. Nah, Bapak Ibu, yang berikut adalah kita masuk dalam yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini yang kita terapkan di kelas, Bapak Ibu. Jadi ini berbeda dengan aturan sekolah ya. Kalau kita bicara soal aturan sekolah itu pasti lebih banyak. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu biasanya tidak perlu terlalu banyak begitu. Keyakinan kelas ini juga dia mirip dengan aturan. Tetapi keyakinan kelas ini dia lebih fokus pada kesepakatan bersama kita dengan murid ketika pembelajaran di kelas itu berlangsung. Boleh kita mengacu pada aturan sekolah, tetapi boleh juga kita buat sendiri di dalam kelas. Supaya kita mengatur proses pembelajaran dalam kelas itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, bagaimana menentukan keyakinan kelas? Mungkin saya sedikit memberikan gambaran. Ketika kita masuk kelas, Bapak Ibu, dalam kita mau buat keyakinan kelas, kita bisa pakai pada kegiatan pembukaan pembelajaran. Ya. Kemarin waktu kan kegiatan lokakarya sempat ada yang teman-teman bertanya seperti ini. Keyakinan kelas itu kita buat satu semester, ataukah kita buat setiap kali pembelajaran berlangsung? Dan diberikan penjelasan dari pengajar praktek bahwa alangkah lebih baik kalau dibuat setiap waktu ketika kita masuk dalam kelas untuk mengajar. Karena apa? Karena kita bisa mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita tahu bahwa anak-anak ini hari dia buat lain, besok dia buat lain lagi, begitu. Jadi kalau misalkan ini hari kita buat keyakinan kelas menjaga kebersihan misalkan dalam ruangan, besok nanti dia buat lain lagi. Jadi tidak efektif kalau kita buat dalam satu semester karena anak-anak punya perilaku itu akan berbeda-beda. Jadi alangkah lebih baik kalau kita buat setiap kali pembelajaran kita masuk ke kelas. Jadi kita bisa mengatur waktu sebaik mungkin sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama karena kita tahu bahwa kita masuk mengajar juga pakai batasan waktu ya. Kita tidak bisa kuasai jam mengajar dari awal jam pertama sampai jam pulang begitu. Jadi kita bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian soal keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas itu seperti yang saya jelaskan bahwa dia agak sedikit berbeda dengan aturan. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak,
Jangan kita yang tentukan. Oh, yang pertama kita tulis di papan misalkan, menjaga kebersihan. Jangan. Kita harus memancing atau mengajak anak-anak untuk mereka sendiri yang berpikir untuk menentukan keyakinan kelas apa yang mau mereka terapkan di kelas pada saat pembelajaran bahasa Inggris misalkan. Nah, kita lihat mungkin anak-anak kadang-kadang sudah tidak aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bisa jadi kita pakai itu sebagai satu keyakinan kelas. Aktif dalam pembelajaran. Itu satu. Kemudian, yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita membuat kalimat keyakinan kelas, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang berkonotasi positif. Kita tidak bisa pakai kata jangan, tidak boleh seperti itu. Kita pakai kalimat, kalau misalkan yang berkaitan dengan menjaga kebersihan, kita bilang tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh seperti itu. Karena itu konotasinya sudah negatif begitu. Kita menggunakan menjaga kebersihan seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu harus banyak. Cukup kita lihat saja kebutuhan kita dalam pembelajaran di kelas itu apa misalkan. Dengan kita melihat kondisi anak-anak. Oh, mungkin anak-anak suka terlambat. Oke, kita buat keyakinan kelas soal kehadiran tepat waktu di dalam kelas 1. Kemudian tadi aktif dalam pembelajaran. Cukup 4 atau 5 saja sudah cukup. Intinya bahwa keyakinan kelas itu mampu melatih anak-anak kita untuk melakukan yang namanya disiplin positif tadi yang kita bicara dari awal. Ya, soal segitiga restitusi tadi saya sudah menjelaskan, tetapi mungkin saya harus menjelaskan lebih mendetail tentang tahapan dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu dia sebenarnya terdiri atas 3 tahapan. Mungkin yang selama ini kita sudah jalankan barangkali sudah mencakup 3 tahapan, tetapi mungkin juga ada yang tidak komplit begitu. Mungkin ada tahapan-tahapan yang tidak kita jalankan seperti yang saya jelaskan tadi soal contoh penerapan segitiga restitusi. Kita bisa mulai dengan yang namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, pada bagian ini kita berusaha untuk berbicara dengan anak untuk dia mengakui apa yang dia buat itu salah begitu. Kemudian kita berusaha untuk dia bisa memperbaiki kesalahan. Jadi kita bisa bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada orang yang sempurna begitu. Tetapi kamu harus berusaha untuk melakukan yang lebih baik. Begitu. Kemudian ada yang kedua yang namanya validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini adalah kita melakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Makanya tadi saya bilang bahwa ketika kita belajar soal budaya positif tidak bisa dipisahkan antara kebutuhan, segitiga restitusi, dan juga posisi kontrol itu memiliki kaitan yang erat. Kemudian yang berikut adalah tentang menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalkan dia buang sampah sembarangan, kita panggil dia. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Terus dia bilang, belum Ibu, tidak sesuai. Saya sebenarnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi bagian yang ketiga ini kita berusaha untuk mengingatkan kembali anak tentang keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya baik Bapak Ibu, mungkin dari saya hanya seperti itu saja tentang budaya positif. Tidak terlalu lama kok. Tidak sampai lama, terlalu. Okay. Sebenarnya materi sangat luas, tapi ini saya hanya ambil poin-poin inti saja.